Halo Sobat Tempo, Anda menyaksikan Bicara Perkara, dialog yang menyajikan fakta dan analisis hukum. Gugatan perdata Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo menambah panjang daftar bentuk pembungkaman kebebasan pers. Hal ini juga tercermin dalam laporan World Press Freedom Index 2025 yang menunjukkan indeks kebebasan pers di Indonesia kian merosot hingga ke posisi 127 dari 180 negara. Lantas, apakah gugatan 200 miliar rupiah Menteri Amran Sulaiman merupakan pemberedelan pers gaya baru? Untuk mendiskusikannya sudah hadir di studio TV Tempo, Stanley Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers 2016-2019. Pak Stanley, terima kasih atas waktu Anda untuk TV Tempo dan selamat datang di Gedung Tempo. Terima kasih. Kita juga mengundang Wildanu Syahril Guntur, kuasa hukum Tempo. Mas Guntur, terima kasih atas waktu Anda untuk TV Tempo dan selamat datang di Gedung Tempo. Terima kasih Mas Fahri. Kami sudah mengirimkan undangan permohonan wawancara kepada Chandra Mulyawan selaku kuasa hukum Menteri Pertanian Amran Sulaiman, namun surat undangan yang kami kirimkan tidak mendapatkan respon. Membaca gugatan Amran Sulaiman 200 miliar rupiah ke Tempo, topik bicara perkara pada episode kali ini. Saya akan mulai diskusi dengan Mas Guntur terlebih dahulu. 17 November 2025 putusan sela akan dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa persiapan tim kuasa hukum Tempo? Ya, sebenarnya persiapan itu tidak dilihat pada saat menjelang putusan sela gitu ya. Yang mana Majelis Hakim sudah menyampaikan putusan sela dilangsungkan melalui e-court. Yang mana artinya kita tidak datang ke pengadilan untuk mendengarkan putusan Majelis Hakim. Tetapi jauh sebelum itu, baik dari Tempo maupun rekan-rekan masyarakat sipil dan juga aktivis dan juga lembaga swadaya masyarakat gitu ya, yang aktif dan turut menyuarakan kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, itu sudah berkali-kali melakukan aktivitas untuk membersamai Tempo. Jadi teman-teman sudah melakukan, kalau misalnya kita lihat waktu pemeriksaan mendengarkan keterangan ahli, ada teman-teman yang bersolidaritas melakukan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga tidak hanya di Jakarta tapi di Makassar juga ada teman-teman yang turut bersolidaritas kepada Tempo terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Nah, untuk pada tanggal 17 hari Senin mendatang, teman-teman baik itu masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat saat ini sedang menyusun amicus curiae untuk diberikan kepada Majelis Hakim agar dalam memutus perkara, baik itu nanti putusan sela maupun secara keseluruhan, itu bisa mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana kemerdekaan pers dan juga kebebasan publik untuk mendapatkan, hak publik untuk mendapatkan informasi itu bisa diputus dengan adil dan bahasanya ya, dan tepatlah seperti itu kira-kira. Baik, saya beberapa informasi nih, amicus curiae sedang disusun oleh kelompok masyarakat. Bagaimana kemudian prosesnya dan kapan itu nantinya akan diajukan kepada Majelis Hakim di PN Jaksel? Ya, baik. Untuk amicus curiae memang sedang disusun gitu ya, karena ada beberapa organisasi yang juga perlu mempelajari, tapi harapannya sebelum diputus putusan sela pada Senin 17 November mendatang, kita sudah bisa menyerahkannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar hakim bisa membaca dan memahami pentingnya kemerdekaan pers dan juga kebebasan berekspresi di Indonesia. Baik, tadi Mas Guntur sampaikan bahwa masing-masing penggugat maupun tergugat ini kan tidak menyaksikan secara langsung putusan sela yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim di PN Jaksel seperti itu melalui sistem e-court ya, seperti itu. Ada dua kemungkinan, berarti kan hakim menolak dan juga hakim menerima putusan sela. Ini bagaimana kemudian persiapan dari kuasa hukum apabila nantinya hakim menolak putusan sela dan juga menerima putusan sela, Mas? Ya, tentunya kita kalau hakim mengabulkan permohonan terkait dengan kompetensi absolut yang sudah kita ajukan, dan hakim menyatakan bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili dan memeriksa perkara akuo gitu. Maksudnya akuo ini perkara yang diajukan oleh Menteri Amran Sulaiman terhadap Tempo, tentunya itu menjadi presiden bagus. Yang mana artinya penyelesaian sengketa pers tidak bisa, bukan wewenang dari Pengadilan Negeri, yang mana itu adalah wewenang atau domain dari Dewan Pers. Karena itu sudah
diatur mandat dalam Undang-Undang Pers di pasal 15 ada kewenangan Dewan Pers di situ untuk menyelesaikan sengketa pers, termasuk juga untuk menetapkan kode etik jurnalistik ini pengawasannya, penerapannya ada di Dewan Pers. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita turut prihatin gitu ya kalau ternyata memang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gitu ya dan melanjutkan perkara. Jadi mau tidak mau, suka mau tidak suka, kita tetap mengikuti proses peradilan perdata. Jadi ketika putusan selesai dibacakan dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan lanjut. Kita akan mempersiapkan bukti-bukti surat, bukti-bukti si saksi, dan juga ahli guna mendukung dalil apa yang kita perjuangkan dan juga apa standing kita dalam perkara gugatan ini. Jadi sudah ada plan A dan juga plan B nantinya apa yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim pada 17 November mendatang. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Stanley. Ini bagaimana Anda membaca gugatan 200 miliar rupiah Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada Tempo? Ini rasa-rasanya 200 miliar cukup untuk membuat media bangkrut seperti itu. Nah, apakah ini reaksi emosional dari seorang menteri semata atau ini sinyal bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengendalikan arus informasi melalui gugatan di jalur hukum, Pak Stanley? Ya, jadi begini, kalau dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, itu nilai gugatan yang diganti secara uang, ya bisa pidana, kemudian bisa diberikan dalam bentuk ganti rugi, paling besar ada 500 juta. Yang jadi pertanyaan, dari mana nilai 200 miliar ini? Ada istilah yang muncul di beberapa negara itu terkait dengan SLAPP, yaitu Strategic Lawsuit Against Public Participation. Jadi kecenderungan untuk menggunakan kekuatan abusif yang dimiliki oleh seseorang untuk menakut-nakuti agar tidak ada lagi kritik dari publik, juga tidak ada lagi tulisan-tulisan yang bisa memojokkan diri seseorang melalui media. Nah, kontrol media ini adalah salah satu bagian dari demokrasi. Kita tahu bahwa pers itu adalah fourth estate, ya, pilar keempat demokrasi yang harusnya dilindungi, dijaga bersama. Bukan hanya masyarakat, pers, tapi juga pemerintah. Nah, di sini Kementerian Pertanian itu adalah bagian dari pemerintah, kabinet, yang menurut saya harusnya meninjau lah, apakah gugatan perdata sebesar itu memang layak diberikan kepada salah satu majalah yang menurut saya itu sudah menjalankan fungsi kontrol sebagai media watch. Nah, menurut saya hal ini sebetulnya yang tidak boleh, dan saya mengusulkan itu LBH Pers, kemudian AMSI, AJI, Konstituen Dewan Pers, dan Dewan Pers itu memasukkan ketentuan anti-SLAPP ini di dalam KUHAP yang sekarang sedang dibahas ini. Ya. Oke, tadi sempat disampaikan oleh Mas Guntur ya, Pak Stanley, terkait dengan duduk perkara kasus ini. Ada pernah di Dewan Pers Ketua 2016-2019, pasti Anda juga melihat dinamika yang ada seperti itu. Apakah Tempo dalam PPR atau pernyataan penilaian rekomendasi ini sudah menjalankan dengan penuh 5 rekomendasi yang tadi disampaikan oleh Dewan Pers kepada Tempo untuk diperbaiki? Menurut saya peraturan Dewan Pers nomor 1 ya 2017 itu saya yang menandatangani, itu menyatakan mengatur tentang bagaimana prosedur penanganan yang harus dilakukan oleh Dewan Pers. Menurut saya Dewan Pers sudah melakukan hal-hal seperti itu, meskipun ya ada beberapa kekurangan menurut saya, tapi oke lah, kita tidak mempersoalkan Dewan Persnya. Menurut saya harusnya ini menjadi wilayahnya Dewan Pers untuk menyelesaikan. Kalau ada salah satu pihak yang menganggap bahwa PPR-nya belum dijalankan, sementara Tempo secara resmi sudah melaporkan bahwa dia sudah melaksanakan seluruh PPR yang diminta oleh Dewan Pers, maka harusnya Dewan Pers mengundang, dipertemukan kembali, lantas ditanya di mana anggapan bahwa Tempo belum menjalankan PPR. Misalnya dengan cara seperti begini ya, kalau saya harus memanggil kembali kedua belah pihak yang bersengketa ini, saya akan menawarkan kepada Kementan, buat saja 5 judul untuk menggantikan judul yang katanya belum
belum sesuai dengan isi ya. Jadi judul tidak boleh seenaknya, harus sesuai dengan isi karena ini tidak ada keberatan terhadap isi, harusnya judulnya boleh mereka buat. Buat 5, ajukan ke Dewan Pers memberikan kepada Tempo. Kita akan meminta Tempo untuk memilih salah satu dari 5 judul itu. Selesai kasusnya, tidak perlu berlanjut di pengadilan. Nah, tadi disebutkan bahwa posisi kebebasan pers itu ada di urutan berapa? 170 dan 127 dari 180. 127. Ya, saya tidak percaya. Saya pernah komplain langsung ke RSF itu di Paris. Saya tanya apa metodologinya dan seterusnya karena Dewan Pers juga tidak dilibatkan di dalam proses asesmen. Di dunia internasional, undang-undang pers ini dipuji oleh banyak dunia. Saya ingin memberi contoh ya. 2014 saya datang ke Inggris bertemu dengan Dewan Pers di Inggris. Dewan Pers di Inggris itu bangkrut. Tidak ada masyarakat mau mengadukan lagi ke Dewan Pers di Inggris. Kenapa? Karena Dewan Persnya itu dibiayai oleh industri media. Seluruh keputusan Dewan Pers Inggris itu berpihak kepada media. Nah, karena itulah kemudian mereka tidak percaya pada Dewan Pers. Dan kemudian Dewan Pers akan dibubarkan, dibentuk satu rancangan undang-undang baru, dan mereka menyusun yang namanya PCC, Press Complaint Commission, untuk menggantikan peran Dewan Pers Inggris dan menangani sengketa-sengketa pers. Ada seorang profesor datang bersama dengan kami, dia meminta Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers itu yang edisi bahasa Inggris, dan mereka sama dia dibagikan kepada anggota PCC dan anggota Dewan Pers. Dia ngomong, belajarlah dari Dewan Pers Indonesia. Dewan Pers Indonesia ini adalah Dewan Pers produk reformasi. Karena tadinya itu adalah ex officio, itu adalah Menteri Penerangan ya, zamannya Pak Harmoko, itu dibubarkan dan tidak ada lagi peran pemerintah. 9 anggota Dewan Pers itu 3 mewakili masyarakat, 3 mewakili perusahaan pers, kemudian yang ketiga mewakili organisasi wartawan. Nah, Dewan Pers ini adalah salah satu lembaga di mana undang-undangnya tidak ada kepresnya. Undang-undang yang lain, Komnas HAM pasti ada kepresnya dan seterusnya. Dewan Pers tidak punya. Kenapa? Karena Dewan Pers ini dibentuk dan didorong untuk menjadi self-regulation body. Jadi kalau ada kasus-kasus pers, itu yang menangani memang Dewan Pers diarahkan. Ya, saya tadi tertarik Pak. Memang kalau misalnya ada kasus atau sengketa pers yang kemudian menanganinya itu adalah Dewan Pers gitu. Dari Undang-Undang 4099 tentang pers kita, apakah memang ada nomenklatur bahwa penyelesaian sengketa pers itu harus dilakukan di Dewan Pers, bukan melalui lembaga hukum seperti pengadilan, Pak? Ada di dalam mandat dan tugasnya Dewan Pers itu ada 7 ya. Yang keempat itu adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian sengketa terkait pemberitaan media yang berhubungan dengan pers. Jadi itu yang didorong sebagai bagian dari self-regulation. Kalau ada sengketa pemberitaan oleh media, selesaikan di Dewan Pers. Baik, tadi Anda juga sempat mengkritik soal ini Pak. Dari mana datangnya 200 miliar rupiah seperti itu? Karena kalau misalnya kita baca kerugian materialnya itu yang dituntut adalah 19 juta sekian. Imaterialnya itu adalah 200 miliar rupiah. Tidak ada lembaga negara yang independen yang menghitung kerugian negara di balik pemberitaan tersebut. Dan tidak ada juga lembaga akuntan publik yang kemudian menghitung kerugian tersebut. Datangnya dari mana ini? Datangnya disebut saja dalam petitum di gugatan itu bahwa ini adalah kerugian imaterial. Nah, menurut saya inilah kecenderungannya SLAPP itu tadi untuk membungkam media dan untuk menghentikan kritik bahkan membangkrutkan media. Saya minta tanggapan dari Mas Guntur. Ini pernyataan dari Kementerian Pertanian ya, 200 miliar nantinya akan dikembalikan kepada negara. Baru kemudian nanti akan dialokasikan untuk program strategis di Kementerian Pertanian. Seperti itu. Respon Anda seperti apa? Respon saya pribadi sih bingung sih. Karena begini, dalam artian ketika ada lembaga negara gitu ya, dalam hal ini kementerian, dia mengajukan gugatan ganti rugi. Tentunya itu harus berdasar pada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik dan juga untuk kepentingan publik. Tapi di samping itu kan prinsip dasarnya harus ada atribusi kewenangan gitu ya atau mandat. Kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
tiap tindakan lembaga negara gitu ya harus ada dasarnya nih. Contoh misalnya ada kementerian yang diberikan mandat oleh Undang-Undang PPLH itu untuk dalam rangka kepentingan publik bisa mengajukan upaya gugatan gitu ya, diberikan hak untuk menggugat apabila terdapat pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan hidup. Itu ada di Undang-Undang PPLH. Okay. Itu kan jelas. Standingnya ini jelas sudah diberikan mandat oleh undang-undang bertindak untuk atas nama publik gitu ya, kepentingan layak publik untuk menggugat. Nah, tapi kalau dari Kementerian Pertanian, saya rasa sejauh saya melakukan riset gitu ya, memang kementerian bisa melakukan gugatan. Tapi konteksnya ini misalnya di sektor pertanian, ada misalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pihak swasta yang dilakukan pengadaan barang jasa oleh kementerian melakukan wan prestasi, itu bisa menggugat. Okay. Jadi ini terkait dengan kerugian juga yang bikin yang membuat saya pribadi bingung gitu ya, sebagai kuasa hukum, kok bisa masuk ke kas negara, sedangkan apa hubungannya tindakan yang dilakukan Tempo dengan uang yang harus disetorkan ke negara. Apakah Tempo melakukan tindakan yang melakukan kerugian terhadap negara? Itu yang pertama. Itu kan harus dinilai. Tindakan apa saja sih yang mengindikasikan atau menyebabkan kerugian negara. Terus yang kedua, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Stanley, udah ada Mas Fahri ya, tadi udah ada belum perhitungannya? Yeah. Kok tiba-tiba bisa asal sebut? Walaupun memang imaterial itu kan dampak yang tidak bisa diukur. Tapi 200 miliar saya rasa perlu ada hitung-hitungannya juga karena akan disetorkan ke negara. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Guntur, ini bagaimana batasan gugatan seorang menteri dalam perkara hukum ya? Apakah kemudian gugatan yang dilayangkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada Tempo ini memiliki legal standing atau dasar hukum yang tepat gitu bahwa Menteri Pertanian itu menggugat Tempo seperti itu? Legal standingnya apakah ada atau tidak? Khusus Menteri atau Menteri Pertanian? Khusus Menteri Pertanian. Kalau khusus Menteri Pertanian, sejauh yang saya riset, memang kalau dia sengketanya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan sektor pertanian, itu ada di perpresnya. Dalam kasus ini maksud saya? Kalau di kasus ini, saya rasa sejauh saya mencari riset gitu ya, terkait dengan kewenangan menteri, mandat menteri untuk mengajukan gugatan, saya belum menemukan tuh ada undang-undang seperti undang-undang PPLH yang bisa memberikan hak gugat kepada menteri, ditujukan kepada masyarakatnya gitu ya atas kerugian. Nah, yang jadi soal adalah saya menemukan ada undang-undang nomor 12 tahun 2005 kalau nggak salah ya, itu pengesahan terkait dengan kovenan hak sipil politik. Yeah. Yang dimana di kovenan hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, itu ada pasal yang menegaskan bahwa negara yang melakukan ratifikasi berarti dalam hal ini harus menjamin pemenuhan HAM, melindungi dan juga memberikan peran aktif sebagai duty bearer, itu sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan HAM. Jadi artinya kontradiksi tuh yang dilakukan oleh kementerian kalau misalnya dia menggugat warga negaranya, apalagi ini hubungannya dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, terlebih lagi sudah ada undang-undang yang menyatakan kemerdekaan pers adalah perwujudan dari demokrasi, prinsip-prinsip HAM dan juga prinsip supremasi hukum, jadi bertentangan tuh kovenan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan juga tindakan menggugat warga negaranya terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang dalam hal ini adalah Tempo selaku perusahaan pers. Oke, baik. Saya ke Pak Stanley tadi sempat menyinggung soal SLAP ya, Strategic Lawsuit Against Public Participation ya. Langkah hukum yang dilayangkan untuk membungkam partisipasi publik. Ini kalau misalnya saya baca, beberapa negara sudah memasukkan anti-SLAP ini, seperti misalnya Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Filipina seperti itu, bahwa nantinya majelis hakim sudah bisa langsung menolak nih gugatan yang kemudian diajukan oleh pejabat negara
agar tidak membungkam kebebasan publik, tidak hanya perusahaan pers, tapi juga kelompok masyarakat ya, seperti misalnya aktivis, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Seberapa penting sebenarnya anti-SLAPP ini kemudian dimasukkan ke dalam RUU KUHP kita? Oh, sangat penting. Kenapa? Karena memang ada kecenderungan dalam mungkin 1 tahun atau 2 tahun terakhir, itu ada beberapa pejabat, pengusaha yang melakukan SLAPP ini kepada pihak media. Kita tahu di Sulawesi Selatan, tahun lalu itu ada gugatan juga terhadap TVRI dan Antara yang relatif adalah milik pemerintah. Itu digugat senilai juga 200 miliar. Nah, menurut saya ini tidak boleh diteruskan karena nanti kecenderungan SLAPP ini akan muncul dan orang yang benci kepada media, benci pada pemberitaan, kemudian tidak menggunakan Undang-Undang 40 tahun 99 yaitu mengadu ke Dewan Pers, kemudian menggugat saja, membangkrutkan media untuk membuat jera, membuat kapok, dan ini menjadi contoh bagi semua orang untuk menimbulkan deterrence effect. Jangan mencoba menyampaikan kritik padahal peran melakukan kontrol sosial itu adalah fungsi media yang harusnya dilindungi. Baik, komunitas wartawan banyak menilai bahwa gugatan Amran ke Tempo ini merupakan bentuk pemberedelan pers gaya baru. Anda menilainya seperti apa? Ya, kalau pemberedelan kan sudah dicabut pada tahun 99 ya, oleh Menteri Yunus Yosvia yang kemudian mendorong pelaksanaan Undang-Undang Pers, itu pemerintahannya masih Presiden Habibie. Maka kalau media itu dibangkrutkan, yaitu salah satu bentuk model pemberedelan. Medianya tidak bisa terbit lagi, wartawannya tidak bisa bekerja. Itu bagian yang sama akibatnya dari tindakan pemberedelan. Jadi menurut saya yang bisa dilakukan ini kalau oleh majelis hakim adalah mempertimbangkan untuk memberikan waktu kepada Dewan Pers menangani kasus ini. Kenapa? Karena belum tuntas itu di dalam peraturan Dewan Pers nomor 1 2017 itu ya. Kalau ada pihak yang menyatakan bahwa itu medianya belum menjalankan PPR-nya Dewan Pers, tidak langsung ke pengadilan, tapi menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers. Atas dasar itu Dewan Pers memanggil kedua belah pihak, pengadu dan teradu, kemudian didorong dengan menggunakan kewenangan dan pengetahuan Dewan Pers untuk memberikan semacam adjudikasi. PPR itu sebetulnya adalah produk adjudikasi ya. Mediasinya gagal, kemudian masuk ke adjudikasi. Nah, masih ada satu tahap. Dewan Pers mencoba mempertemukan, mencari jalan keluarnya. Kalau masih tidak ada titik temunya, di dalam peraturan Dewan Pers nomor 1 2017 itu dikatakan, Dewan Pers dapat mengeluarkan pernyataan khusus terbuka, dibuka kepada publik. Tapi apakah bahwa pihak Tempo tidak menjalankan atau pihak Tempo sudah menjalankan dan kemudian disampaikan kepada publik, dan itu bisa menjadi dasar bagi majelis hakim untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan gugatan ini. Oke, tahap itu apakah sudah dilakukan oleh Dewan Pers? Belum. Justru menurut saya jadi mediasi ini masih sudah, adjudikasi sudah dilakukan. Tapi adjudikasinya dalam bentuk PPR itu. Ya. Sementara pernyataan khusus terbuka itu belum dikeluarkan oleh Dewan Pers. Kenapa? Karena pihak Kementan tidak menyampaikan keberatannya kepada Dewan Pers, tapi kemudian langsung kepada melakukan gugatan perdata lewat Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, menurut saya ini harusnya dikembalikan dulu kepada Dewan Pers, kasih kesempatan Dewan Pers untuk menyelesaikan. Kalau memang tidak bisa selesai, nah nanti ada sikap dari Dewan Pers, ini seperti apa. Nah, sikap itu kemudian bisa digunakan oleh majelis hakim sebagai pertimbangan ini dilanjutkan atau tidak. Bisa saja majelis hakim mengatakan kami menunda putusan sela yang harusnya diagendakan tanggal 17 dan kami memberikan kesempatan kepada Dewan Pers untuk menangani dulu kasusnya ini. Seperti apa? Sampai nantinya ada pernyataan dari Dewan Pers ya, apakah kemudian Tempo ataupun Tempo sudah menyelesaikan PPR secara keseluruhan seperti itu. Tapi berbicara mengenai dampak Pak Stanley, dampak dari gugatan ini kepada industri pers, kepada kebebasan demokrasi secara keseluruhan seperti apa sih Pak? Ya, menurut saya nama Indonesia akan disorot ya. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo ingin kampanye mengambil peran internasional di dalam mewujudkan perdamaian dan seterusnya.
kalau pers kita real itu memang hancur karena gugatan ini misalnya dikabulkan, maka wajah kita, wajah demokrasi kita juga akan terpengaruh. Dan media mungkin juga tidak lagi berani menyampaikan kritik karena orang mengatakan tuh Tempo saja yang sudah punya pengalaman sekian tahun bisa dibuat kolaps, apalagi kita. Nah itu akan membuat yang namanya jurnalisme itu menyelam ke bawah permukaan, dan mungkin pejabat-pejabat kita tidak lagi punya kontrol media karena peran media akan digantikan oleh buzzer, influencer yang tidak punya kode etik jurnalistik, tidak terikat kepada undang-undang, mereka menjadi tenaga pemasaran dari kementerian dan pejabat-pejabat tertentu. Ya, karena Pak Stanley menyinggung soal ini, saya tertarik juga untuk mengkonfirmasi atau mendengar pendapat Anda ya soal pengerahan birokrasi dari Kementerian Pertanian yang kemudian harus memberikan dislike atau komentar yang tidak baik kepada produk jurnalistik yang dihasilkan dari Tempo. Tanggapan Anda seperti apa? Ada pengerahan birokrasi di sana dan diakui juga oleh Kementerian Pertanian. Sebetulnya tidak boleh itu. Tugas kementerian itu bekerja saja. Kalau ada pers mengkritik dan mengkritik itu dianggap ini sudah keluar dari kewajaran, sampaikan saja kepada Dewan Pers, nanti ada yang namanya hak jawab, ada hak koreksi yang akan diberikan oleh media, dan mungkin kerjasama ke depan itu akan lebih baik ya antara pejabat bersangkutan dengan pihak media. Dan menurut saya yang paling diuntungkan nanti adalah bagaimana kebijakan serap gabah ini, apakah memang ini negatif atau tidak, atau memang ini seperti apa yang disorot oleh Tempo, bahwa publik yang kemudian akan menderita kerugian ini. Sekarang kan kita keluar dari esensi tulisan dari Tempo, tapi kita masuk kepada judul. Nah, judul kemudian menjadi persepsi yang kemudian dianggap berbeda ya. Tempo mengatakan saya sudah mengganti, saya sudah menghaluskan. Sementara pihak Kementan mengatakan belum, itu masih tone-nya negatif. Nah, sebetulnya yang punya kewenangan untuk menilai siapa? Anggota Dewan Pers. Kembalikan lagi kepada Dewan Pers. Kembalikan lagi kepada Dewan Pers. Baik, saya ingin ke Mas Guntur. Terakhir kali ini kasus Menteri Pertanian yang kemudian menggugat Tempo ini mengingatkan kita bahwa kebebasan pers bukan semata-mata milik atau prestisnya jurnalis seperti itu ya, tapi juga konsumsi publik terhadap media, terhadap informasi, keterbukaan informasi publik. Ini harapan Anda kepada lembaga peradilan terhadap dalam memutuskan nantinya memegang prinsip-prinsip demokrasi dan juga norma-norma hukum seperti apa, Mas Guntur? Ya tentunya kita semua sama-sama berharap bahwa apa yang sudah menjadi domain undang-undang pers gitu ya, terkait dengan penyelesaian sengketa pers, itu bisa menjadi atau direkognisi lah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar bisa menegaskan ini sebagai salah satu putusan yang bisa menjadi rujukan. Kalau kegiatan aktivitas jurnalistik selesaikan dulu di Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 99 terkait dengan pers. Nah, karena ketika nanti putusan ini dilanjutkan gitu ya kita paling berusaha maksimal aja kan. Bagaimana nanti kita menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan saksi dan juga menyampaikan ahli terkait dengan gugatan yang dituduhkan atau mungkin tuntutan yang diajukan oleh Menteri Pertanian. Tapi lagi-lagi kita harapannya bagaimana kita bisa melakukan atau beraktivitas berdasarkan prinsip kemerdekaan pers dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan supremasi hukum, tapi kondisi saat ini iklimnya tidak mendukung untuk melakukan demikian, sehingga ini menjadi salah satu sorotan gitu ya, bahwa di kemudian hari bisa menjadi dampak serius ketika pemberitaan-pemberitaan yang seharusnya menyorot tata kelola pemerintahan, melakukan kontrol sosial, melakukan kritik, ada dibayang-bayangi semacam ketakutan untuk melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Baik, Fahri. ke Pak Stanley terakhir, Pak, ini bagaimana kemudian harapan Anda kepada lembaga peradilan agar dalam membuat putusan tentunya nantinya berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi dan juga norma-norma hukum, Pak? Ya, menurut saya kalau masih diperlukan, itu Majelis Hakim berdasarkan SEMA 13/2015
bisa meminta kepada Dewan Pers untuk dihadirkan ke pengadilan dan didengar keterangannya. Kalau ini berlanjut ya. Tapi di luar itu saya ingin memberikan contoh. Dalam catatan saya ada 2 pejabat yang sangat senang dengan kritik media. Pertama adalah Ali Sadikin ketika menjadi gubernur. Beliau bahkan ketika Tempo terbit, mereka mengatakan saya akan beri modal, saya akan membeli saham untuk Tempo, dan tugas Tempo adalah menyampaikan kritik tentang kebijakan DKI waktu itu, karena beliau kan punya tempat judi, punya lokalisasi dan seterusnya, Keramat Tunggak ya waktu itu. Dan beliau meminta setiap kali terbit itu Tempo pukul 5 sudah harus sampai di meja dia. Dia baca itu, kritik kepada kepala dinas, ini kepala dinas, dia langsung datang ke balai kota, balai gubernuran, kemudian dia panggil tuh pejabat itu, dan itu dia coret dengan pensil berwarna ya, waktu itu belum ada stabilo. Lantas ini kritiknya Tempo, ini seperti ini, apa yang sudah Anda lakukan, benar tidak ini kritiknya dan seterusnya. Kemudian Ali Sadikin meminta solusi. Bukan hanya itu, LBH dikasih subsidi, dikasih uang bulanan untuk merawat gedung dan seterusnya. Tanah itu yang membangun juga ada Ali Sadikin selain Wakil Presiden Adam Malik. Yang kedua adalah Gubernur Papua, Yap Salosa, dua-duanya almarhum, ini Ali Sadikin juga almarhum. Beliau membiayai tabloid Suara Perempuan Papua untuk menemukan masalah di Papua itu. Kenapa? Karena Undang-Undang Otsus sudah dibuat, tapi kenapa masalah begitu banyak di Papua? Jadi karena di sana itu biaya perjalanan, liputan itu mahalnya minta ampun, dari kampung ke kampung, dari kota Jayapura menuju kampung di puncak itu harus membutuhkan pesawat udara. Dia membiayai ekspedisinya dan meminta di dalam setiap kali terbit itu 8 halaman laporan utamanya itu adalah ekspedisi dari kampung ke kampung, menemukan problem HIV AIDS di Papua itu seperti apa, KDRT seperti apa, miras seperti apa, anak-anak kecil itu ngelim, kenapa mereka ngelim, ada persoalan apa dan seterusnya. Lantas setiap kali terbit mereka dibeli ya, 3.000 eksemplar dibagikan kepada OPD yang ada di kabupaten kota. Kemudian dia minta tugasnya adalah mengatasi masalah-masalah yang diliput oleh tabloid Suara Perempuan Papua. Nah, ini contoh bagaimana 2 pimpinan dari provinsi kemudian menggunakan media untuk mendapatkan informasi dan memperbaiki tata kelolanya. Nah, tidak boleh, sekarang kecenderungannya para pemimpin itu lebih suka kalau medianya memuji-muji, karena itulah kerjasama dengan media-media di daerah, sehingga beritanya itu adalah kunjungan kerja, kemudian gunting pita, peresmian. Narasi positif. Iya, narasi positif, padahal narasi negatif itu penting. Kenapa? Karena semuanya laporan yang masuk ke seorang kepala daerah itu pasti laporan asal Bapak senang. Pers itu fungsinya memberikan kontrol, kemudian mengkritisi dan seterusnya. Iya, diperlukan peran pers ya tentunya Pak untuk menjaga demokrasi kita. Kita tunggu 17 November 2025 putusan selah yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Stanley atas waktunya, Mas Guntur, terima kasih atas waktu Anda. Itulah perbincangan saya dengan Stanley Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers 2016-2019, Wildanu Syahril Guntur, Kuasa Hukum Tempo, dan untuk Sobat Tempo, saksikan terus setiap episode Bicara Perkara. Jangan lewatkan fakta dan analisis hukum hanya di Bicara Perkara. Saya Farhan Bahri untuk terakhir kalinya undur diri di hadapan Anda, mewakili kru yang bertugas undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa.